Selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di pelatihan SMK Pusat Keunggulan ini tanpa halangan suatu apapun. Adapun topik yang akan kami bahas adalah struktur kurikulum. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mia Mulyana yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, ya Bapak Ibu Guru, langsung saja kita mulai dalam pelatihan ini dengan pemateri yaitu Bapak Nur Holik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Ibu Mia selaku moderator. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mengenai struktur kurikulum. Sebelum kita belajar tentang materi yang saya sampaikan atau saya jelaskan, alangkah baiknya kita bermain-main dulu, ibu-ibu ya, biar tidak sepaneng, biar nggak stres ya. Saya punya permainan simple sih, tapi sulit ya. Ini sekedar pergerakan tangan saja ya. Sebentar saya itu dulu. Nah. Bisa tirukan saya. Untuk tangan yang kanan silakan menggenggam, silakan putar ke depan. Nah, pelan-pelan putar ke depan, stop. Nah, sekarang tangan kiri menggenggam juga, silakan putar ke belakang. Nah, putar ke belakang. Oke, nah sekarang permainannya adalah stop dulu, silakan diputar tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang bersamaan seperti ini. Nah, ayo siapa yang bisa? Ayo, siapa yang tidak boleh? Itu harus berbarengan. Siapa yang bisa? Oke, ada yang bisa. Kalau bisa pasti pinter ini ya. Jadi tangan yang kanan di depan, tangan kiri di belakang, ya. Setelah itu dibarengi. Oke, ada yang bisa? Ini Pak. Oke, pinter. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus. Saya kira bagus. Bila mana ada yang belum lancar, bisa latihan di rumah ya bersama keluarganya ya. Siapa yang bisa nanti hubungi saya ya. Gitu. Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang struktur kurikulum. Saya mencoba menjelaskan. Jika jenengan Ibu Guru merasa kesulitan atau kebingungan atau kurang jelas, bisa menanyakan ke saya. Kan saya mencoba untuk share screen ya. Sudah melihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Saya perbesar saja biar Bapak Ibu lebih jelas. Oke, sudah jelas Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan, di mana alhamdulillah kebetulan sekolah kita, sekolah ibu-ibu guru sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai SMK Pusat Keunggulan, dan pastinya ada beberapa perbedaan dan kesamaan dengan kurikulum, struktur kurikulum yang ke-13 yang tahun lalu. Perlu kita ketahui bahwasanya negara kita membentuk suatu pendidikan, mempunyai tujuan pendidikan nasional, yakni sebagai profil pelajar Pancasila, di mana P3 ini yang saya singkat menjadi profil pelajar Pancasila menjadi tujuan utama daripada tujuan pendidikan nasional. Nah, setelah membentuk P3 atau profil pelajar Pancasila, akan kita membuat standar kompetensi kelulusan, di mana pada K13 standar kompetensi kelulusan itu terdiri dari standar isi, standar proses, dan standar lainnya. Nah, khusus untuk sekolah SMKPK ini ketiga standar tersebut dilebur menjadi satu, yaitu capaian pembelajaran. Jadi itu sudah tidak ada KIKD, itu sudah tidak ada SKKD, maka dilebur menjadi
capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini meliputi apa saja? Meliputi ya ini, buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila. Di samping capaian pembelajaran, itu ada struktur kurikulum ini, nanti ada namanya prinsip pembelajaran dan asesmen. Nanti ini digabungkan 3 materi ini, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Di mana jika ketiga tersebut sudah terbentuk, maka tentunya akan menjadi sebuah hasil visi dan misi satuan pendidikan, dan tak lupa menjadi hasil karakteristik peserta didik. Ini Bapak Ibu ya. Jadi perlu diketahui biar tahu antara perbedaan kurikulum K13 dan kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Untuk kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini juga mengalami perubahan ya. Di spektrum keahlian tetap sama, sementara ada bidang dan program keahlian dan ada konsentrasi keahlian dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Sedangkan struktur kurikulum ini kita bagi menjadi 2 ya, yaitu kelompok A namanya kelompok umum, dan yang B yaitu kelompok kejuruan ya ini. Nah, di sini setelah kita menentukan struktur kurikulum, maka ada capaian pembelajaran tadi. Apa isi dari capaian pembelajaran tadi? Capaian pembelajaran tadi terdiri dari 1. Identitas mapel, kerasionalan mapel, tujuan, karakteristik capaian pembelajaran, dan referensi. Sedangkan pembelajaran dan asesmen ini terdiri dari asesmen, kalau dibagi 4 itu ada 4 Bapak Ibu Guru. Ada asesmen kognitif, non kognitif, asesmen sumatif, dan formatif. Ini secara umum. Nah, maka setelah itu kita akan membentuk perangkat pembelajaran, di mana perangkat ajar atau perangkat pembelajaran ini terdiri dari alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nih. Oke, kita akan mengenal spektrum keahlian. Sudah saya terangkan tadi, spektrum keahlian tadi itu berbeda dengan ketika sekolah Bapak Ibu sudah mencapai K13. Sekarang PK sudah beda. Menurut Permendikdasmen nomor 6 tahun 2018, K13 itu terdiri dari 9 bidang keahlian, 49 program keahlian, dan 146 keahlian. Sedangkan kalau dirubah ke spektrum keahlian SMK tahun 2021 atau SMK PK, itu ada 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian. Jadi istilahnya itu dimampatkan ya. Jurusan-jurusan ini dimampatkan. Apa saja jurusan ini? Yang pertama, spektrum keahlian ini yang pertama teknologi konstruksi dan properti. Nah, itu ada 5. Ada perawatan bangunan, konstruksi dan perumahan, desain permodelan, dan teknik furniture. Ini untuk yang konstruksi dan properti. Sedangkan yang kedua yaitu teknologi manufaktur dan rekayasa, yaitu teknik mesin, otomotif, pengelasan, logistik, elektronika, dan pesawat udara, dan sebagainya. Ibu bisa ngecek jurusan yang sesuai di sekolahnya masing-masing. Untuk yang ketiga, energi dan pertambangan. Ini kemungkinan sekolah-sekolah ini berada di luar Jawa. Ini ya. Kalau di Jawa kemungkinan kecil sekali. Sedangkan ini TI atau teknologi informasi, ada 2 teknik keahlian, yaitu pengembangan perangkat lunak dan SIM, jaringan komputer, dan telekomunikasi. Untuk yang kelima itu kesehatan dan pekerjaan sosial, ada layanan kesehatan, teknik laborat, teknik farmasi, dan PS atau pekerja sosial. Sedangkan agribisnis ini di wilayah-wilayah daerah yang sangat subur, itu agribisnis tanaman, agribisnis ternak, perikanan, usaha pertanian terpadu, agroteknologi, dan kehutanan. Sedangkan yang ketujuh kemaritiman, ini jurusan nautika kapal, kebanyakannya ini kebanyakan di daerah maritim ya, daerah atau yang maritim atau pesisir, kebanyakan di SMK itu. Sedangkan bisnis dan manajemen ini ada jurusan pemasaran, manajemen perkantoran, dan keuangan lembaga. Itu. Untuk pariwisata ini ada 4 ya, sedangkan untuk yang seni dan ekonomi kreatif ini ada 5 jurusan ya. Ini untuk
yang jurusan seni dan ekonomi kreatif. Oke, struktur kurikulum menengah kejuruan. Untuk struktur kurikulum terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama, muatan umum, di mana muatan umum ini mata pelajarannya sama dengan materi anak-anak SMA. Sedangkan untuk materi yang B, yaitu muatan kejuruan, ini sama mata kejuruan yang mendukung penguasaan keahlian, atau istilahnya itu muatan kejuruan. Jadi pelajaran-pelajaran khusus untuk menunjang atau mendukung suatu kejuruan tersebut, ya. Yang ketiga yaitu penguatan P3. Ini yang paling penting, sekaligus pengembangan karakter dan budaya. Ini untuk struktur kurikulumnya. Oke, ini adalah tabel yang harus dipahami dan dimengerti oleh ibu guru, biar nanti di sekolah paham mana yang termasuk kelompok umum, mana yang termasuk kelompok kejuruan. Untuk kelompok umum meliputi 1, pendidikan agama, ya. Yang kedua, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, penjas, sejarah, dan seni. Nah, perlu diingat-ingat bahwasanya untuk agama berlaku untuk kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk PKN kelas 1, 2, 3, bahasa Indonesia 1, 2, 3. Untuk kelas panjas ini untuk 1, 2 saja. Sedangkan untuk kejuruan, kejuruan di sini ada matematika, bahasa Inggris, informatika, PAS, ya. Sekarang ada PAS, bukan IPA lagi tapi PAS, pendidikan alam dan sosial digabung menjadi 1. Kejuruan, proyek kreatif dan kewirausahaan, terus praktek kerja lapangan, dan mata pelajaran pilihan. Ini maksudnya adalah mata pelajaran kejuruannya. Muatan lokal, ini untuk muatan lokal disesuaikan dengan kebijakan satuan pendidikannya masing-masing. Di sini kalau angka ini maksudnya yang tutup kurung buka kurung adalah jam, jumlah per jam, Bapak Ibu ya. Itu. Untuk selanjutnya, ini tadi yang saya terangkan tadi ya. Nah, penjelasannya tadi ada yang bintang 3 warna merah. Ini bintang 3 ini Bapak Ibu ya. Ini bintang 3. Ini bahwasanya itu adalah maksudnya maksimal 2 jam pelajaran tiap minggu atau 72 jam pelajaran tiap tahun di kelas 10, 11 dan 36 jam di kelas 13. Ini untuk penjelasan yang tadi bintang 3. Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 yaitu umum dan kejuruan. Nah, ditambah penguatan profil pelajar Pancasila dan pengembangan karakter dan budaya serta muatan lokal. Tuh. Sedangkan kelompok umum adalah kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh sesuai dengan fase perkembangan yang dimiliki norma-norma kehidupan serta makhluk hidup maupun makhluk sosial bagi warga negara. Oke, ini. Nah, ini ada beberapa penjelasan itu. Untuk kelompok kejuruan, fungsinya apa? Membentuk peserta didik agar peserta didik tersebut memiliki kompetensi sesuai perkembangan dunia kerja, ya, perkembangan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Itu. Untuk mata pelajaran informatika dirancang sesuai satpel lain, ya. Jadi tapi dipelajari dan menyesuaikan konteks program keahlian peserta didik. Khusus pelajaran informatika ini mengikuti satuan pelajaran yang lain. Jadi misalkan ada informatika, di situ ada akuntansi, maka informatika ini mendukung jurusan akuntansi itu. Lanjut ya. Nah, ini yang biasanya anak SMK. Untuk pelajaran proyek kreatif atau kalau di sini namanya PKWU, ini merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik untuk mengaktualisasi ya atau mengekspresi kompetensi yang dikuasai oleh kegiatan pada kegiatan penguatan produk pekerjaan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Ini adalah
gambaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik atau istilahnya program profil pelajar Pancasila. Ini ada 5 tadi, maaf 6 tadi. Yang pertama beriman, berbhinneka global, bergotong royong, berkreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, Bapak Ibu guru, di sini ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Saya Bapak. Nggih, monggo. Gini pertanyaan dari saya nggih. Adakah perbedaan kurikulum yang dulu dengan kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini? Oh, nggih. Monggo. Baik. Sebenarnya itu simpel sekali ya. Kalau untuk kurikulum K13 itu lebih menonjolkan KIKD. Ya, KIKD di mana hanya menitik beratkan pada keterampilan, bukan keterampilan skill, tapi keterampilan untuk sebagai pelajar. Tetapi untuk PK ini adalah kurikulum di mana kita dituntut untuk bagaimana bisa mengikuti dunia industri atau bagaimana kita mengimbangi kebutuhan dunia industri, dunia usaha. Jadi istilahnya itu PK itu kurikulum yang lebih mengacu ke Dudi gitu. Di samping itu, untuk nilai lebih dari SMK PK ini adalah ini yang tadi P3, profil pelajar Pancasila. Itu yang lebih ditekankan juga. Karena apa? Profil pelajar Pancasila ini sudah meliputi pelajaran akhlak, budi pekerti, terus pelajaran PKN, IPS, dan yang lain sebagainya. Itu nilai tambah daripada SMK PK ini. Bagaimana Ibu Mia? Terima kasih Pak Nur, cukup jelas penjelasannya. Pak Darmawan. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, silahkan. Pak Nur, mungkin tadi layarnya kami tidak dilihatkan satu persatu, bisa dilihatkan sebentar? Oke, saya coba untuk membesarkan ya. Ini. Yang mana Ibu Rina? Monggo. Ini. Oh, nggak berubah ya Pak ya di tempat saya? Tidak berubah Ibu. Iya, masih yang halaman depan saja. Oh iya. Nah, ini udah berubah. Sudah sekarang. Sudah. Ini Bu. Sudah. Nah, ini. Oke, sudah. Ini. Sudah. Ini. Saya mau tanya Pak. Oh, nggih, monggo Ibu. Apakah bisa dikatakan bahwa kurikulum sekolah program keunggulan ini ya penerusan daripada K13 kemarin atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Ya, kalau menurut saya kurikulum K13 ini menuju ke kurikulum PK ini, SMK PK ini, karena itu penyempurnaan Ibu, penyempurnaan kalau menurut saya. Karena apa? Kita dituntun oleh pemerintah, kita diminta oleh pemerintah untuk bergerak lebih maju, di mana produk-produk SMK, output dari siswa SMK nanti itu lebih siap dengan dunia industri, dunia usaha, sekaligus mempunyai profil seperti Pancasila. Itu Bapak Ibu ya. Gimana Ibu Rini? Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Ibu-ibu guru, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya kira sangat cukup dan sangat jelas yang sudah saya sampaikan. Oke, sebelum saya tutup, ada tugas buat ibu guru, ya. Ibu guru, silakan mempelajari ini, ibu guru.
program keahlian di sekolahnya masing-masing dan dituliskan program keahlian apa yang ada di sekolah masing-masing. Apakah masuk kelompok teknologi konstruksi, apakah masuk teknologi manufacture, energi dan pertambangan, teknologi informasi, atau dan lain sebagainya. Silakan dikerjakan dalam bentuk PDF dan dikirim ke email saya, ya. Iya, Pak. Oke, kalau Iya. begitu terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Ibu Mia, monggo. Oke, terima kasih Pak Nur atas pemaparannya tadi nggih terkait materi struktur kurikulum. Nggih, di sini saya selaku moderator nggih. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Nur itu tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Nggih, saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.